Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ila Jalan Jajan Makan di New Zealand. Untuk kalian yang nyariin kita 3 bulan terakhir, mohon maaf banget. Soalnya Mason udah mulai masuk SD. Terus apa lagi ya? Oh, aku hamil. Dan sekarang New Zealand kedatangan Delta, jadi lockdown. Nah, pada nanya kan, kalau di New Zealand itu SD-nya belajar online nggak pas lockdown gitu, banyak di Instagram aku. Terus akhirnya aku bikin video aja deh. Jadi pas kita tahu lockdown, gurunya tuh ngasih kayak 3 big bag gini, 2 file bags sama satu plastik bag. Sebenarnya 2 sih, cuman karena udah kita kerjain jadi ya dimasukin dalam satu aja biar praktis. Isinya apa aja sih? Yang pertama itu reading itu ya bukunya anak SD belajar kayak gini. Terus kata-katanya tuh dikit-dikit banget, kelihatan nggak? Tuh cuman gini doang, beberapa lembar doang. Terus anaknya belajar baca sendiri. Simpel kan? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku. Nanti setelah dia lancar baca, jadi di sini tuh nggak ada paksaan untuk bisa baca ya. Yang penting dia pas baca itu nunjuk, dan kalau misalnya salah ya kita kasih tahu kata yang benarnya tuh apa. Nah di sini tuh tinggal kita tulis yang dia baca itu apa, terus tanda tangan, sini kasih tanggal gitu. Paling kalau, dan nggak harus misalnya semuanya tuh harus dibaca setiap hari, enggak. Yang penting dia tuh lancar bacanya sampai bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau misalnya bisanya cuma 1 buku ya nggak masalah, gurunya nggak memaksakan. Terus di file yang kedua yang sebesar ini itu ada buku puisi. Buku puisi itu sebenarnya kayak gini, mewarnai aja pas awal-awal, tapi pas lockdown kita itu bikin misalnya look at snake kayak gini. Terus kita cari yang huruf K tuh mana aja sih. Kalau huruf K tuh dilingkar-lingkarin, misalnya dia pilih warna kuning. Terus yang huruf C tuh mana aja sih gitu. C sama K kan soundnya sama K gitu kan. Nah jadi dia suruh nyari, walau beda, harus beda warna. Jadi dia tahu, setelahnya dia gambar ya, dia interpretasiin di puisinya ini. Puisinya sih kayak gampang doang ya, kayak rhyme gitu, berirama. Terus kalau ini dia gurunya bacain di Zoom di sekolah online. Terus aku yang nulis sih, cuman dia interpretasiin siapa yang dibalik yang ngetok-ngetok itu gitu. Ratatatat, ratatatat, who is that? I won't open the door, I can see eyes and ears and teeth and a big hairy claw. Jadi dia Mason imajinasinya ini tuh monster gitu. Terus ada lagi ini, jadi ada puisi, terus dia warnain. Tugasnya sama kayak biasa, nyari huruf-huruf yang hari itu dia belajar sama gurunya. Jadi kayak gitu, puisinya semudah itu. Terus handwriting ya kayak gini-gini, belajar huruf nulis ya, karena dia baru 5 tahun. Di sini SD kelas 0-nya itu 5 tahun, SD kelas 1-nya itu kelas 6 tahun. Kalau ini buku My Literacy Book, isinya apa sih? Here comes a sneaky fox. Jadi gurunya bacain, dia nulis sebisanya dia, terus dia gambar foxnya tuh kayak gimana.
waktu lockdown kemarin dikasih satu kalimat going, terus dia tulis I like going to train tracks. Jadi dia gambar ini train tracksnya, ini trainnya, ini orangnya, kayak gitu. Terus kata kedua itu ran, I ran to playground. Walaupun tulisannya kayak gini nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kita kasih tahu besar kecil gitu kan. Jadi dia gambar playground kayak gini. Terus belajar huruf D. Terus apa aja, terus imajinasinya dia drum, donat, dog, sama door. Nanti kita ajarin nulisnya, terus dia copy. Kalau untuk beberapa kata yang susah dia belum bisa, ya kita ajarin gitu. Terus yang kedua, art and craftnya dia bikin alien, dikirim kayak gini, apa sih, pipes ya, kayak bola-bola mata gitu sama pipes. Nanti anaknya bikin sendiri. Terus di sini dikasih papan tulis. Jadi pada saat Zoom gurunya kayak ngeja gitu, huruf A misalnya, ntar dia nulis. Huruf G dia tulis. Pokoknya tergantung hari itu dia belajarnya apa. Untuk 5 tahun di sini belajarnya sampai 100. Tapi anaknya itu yang penting bisa nulis sampai 20, nggak harus bisa nulis sampai 100. Yang penting dia ngerti kalau angka itu bisa mencapai segitu banyak gitu, 100. Diperkenalkan, tapi nggak diwajibkan untuk nulis, untuk menghafal belum. Terus art and craftnya dia bikin kayak gini, gunting-gunting, masih sama kayak TK di Indonesia. Gunting tempel. Terus di sini ditanya, kamu mau jadi superhero apa? Superhero yang bisa fly, yang bisa terbang, kayak gitu-gitu. Semudah itu. Oh, lagi-lagi gunting tempel sama mewarnai. Terus ditanya imajinasinya dia mau superhero kayak gimana, dia gambar, dia coloring, terus dia tulis dia maunya apa. Kayak gitu. Kita lanjut ya, tadi habis ngangkat makanan. Terus di sini ada kayak satu cerita, terus anaknya ngelatih pendengaran. Terus ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama di sini. Jawabannya masih yes no gitu. Jadi kalaupun salah ya biarin aja dia jawab kayak gitu. Terus kita baca lagi. Terus nanti dia kayak, oh nggak deng, bukan itu jawabannya, nanti dia hapus sendiri gitu. Kalau di sini tuh bukan kayak ngisi, salah di X-Xin, enggak. Kalau di sini tuh dia isi sendiri. Kalau misalnya salah, kita baca ulang lagi sampai dia paham. Oh, jawabannya yang ini nih gitu. Jadi di sini bukan kayak ditegesin benar salahnya, tapi lebih kayak di garis bawahin kayak pendengarannya gitu loh. Lebih nyimak apa enggak gitu. Itu bagus sih menurut aku. Jadi kayak pemahaman orang kan beda-beda. Ada yang langsung cepat, ada yang enggak, atau pas lagi dijelasin dianya kemana-mana pikirannya kan. Nah, jadi kita baca lagi kayak gitu. Terus di sini kayak potong-potong, nanti tempel, ada kalimatnya. Ini kayak cake gitu. Terus dia pilih yang mana. Kalau Mason tahu itu kata terakhir itu ada dot, ada titiknya. Jadi itu kayak kalimat di akhir kalimat. Kalau ini yang terakhir. Terus dia mikir-mikir, this cake looks good gitu. Ya, jadi yang mana duluan. Jadi dia milih. Terus setelah itu kata yang hari itu look. Jadi hari itu look. Side wordnya look. Terus dia tulis lagi di sini, this cake looks good, kayak gitu. Terus ditanya, oh di sini ada art sama kayak sosial gitu. Ditanya who is in your bubble. Di sini bubble tuh kayak kita sharing satu rumah tuh sama siapa. Jadi kalau selama lockdown itu kita boleh keluar hanya untuk olahraga. Terus kalau pergi ke supermarket itu hanya boleh seminggu sekali, dan 1 orang perwakilan per keluarga per rumah.
Jadi nggak boleh yang namanya jajan-jajan atau yang iseng beli apa gitu. Terus di sini semua restoran, kafe tutup, jadi nggak ada yang namanya kayak Gojek itu, nggak ada Uber gitu, nggak ada. Jadi ya mau nggak mau semuanya mesti masak sendiri, baking sendiri, kue-kuenya, cookiesnya gitu. Kalau mau bikin sushi sendiri gitu. Jadi ya enak banget ya, maksudnya dalam artian orang-orang yang lockdown masih ada boleh beli makanan di luar, itu enak menurut aku gitu. Kalau di sini lockdown level 4 kayak gitu, nggak kerja, nggak sekolah, maksudnya kerjanya ya work from home, study from home gitu. Terus tapi pas lockdown level 3, level itu tadi level 4, level 3 tuh sama kayak lockdown, tetap berada di rumah, hanya pekerja-pekerja esensial doang yang keluar gitu, yang nggak tetap harus kerja di rumah. Tapi bedanya yaitu udah ada makanan-makanan kayak kafe, kayak restoran itu udah boleh buka, tapi hanya boleh take away, drive thru, sama contactless pick up ya, pick up sama kayak Uber, Gojek gitu deh boleh. Ya bedanya gitu. Makanya selama lockdown level 4 kita tuh struggle banget, karena ya nggak ada apa-apaan, cuman bener-bener di rumah. Di sini belajar matematikanya sampai yang aku bilang sampai 100. Dia itu nggak harus hafal, nggak harus tahu, tapi dia kayak kenal gitu ya. Tadi kan dikasih lihat mana sih yang 1 sampai 100 itu. Ada kan yang 1 sampai 100. Nah, dia boleh nyontek sebenarnya habis ini. Tapi sebenarnya dia udah tahu. Puluhan tuh 10, 20, 30 sampai 100 dia tuh tahu. Cuman kadang struggle di tengah-tengahnya. Cuman diingetin lagi pertamanya apa, misalnya 61 gitu. Oh, di sini berarti 6 gitu. Tinggal angkanya aja selanjutnya. Terus ayamnya ngumpetin nomor berapa gitu. Cari ayam, ternyata nomor 10. Tadi tulis nomor 10 kayak gitu. Tambah-tambahan masih receh banget. Kayak semuanya tuh yang maksimal 10. Nah, caranya gimana? Boleh dilihat. Ini kayak misalnya 6, dia cross 6 kali, tambah 4, beda warna 4 kali. Jadi totalnya berapa? Masih kayak gitu-gitu sih. Dia sih udah bisa nebak kalau full semua artinya 10. Ya, pinter sih anaknya. Jadi pinter sama males gabung jadi satu gitu. Jadi dia kayak udah ke cross semua gitu, udah ke X semua, ya pasti 10 gitu. Dia udah nggak mau ngitung satu-satu lagi. Ada anak yang kayak gitu, tapi ya biarin aja. Tapi emang bener sih, logikanya dia dipakai gitu. Terus ada masih belajar huruf alfabet, huruf lowercase atau apa ya, yang huruf kecil, bukan huruf kecil, pasti bahasa Indonesianya itu deh, yang huruf N-nya kayak gini, bukan N besar. Terus di sini belajar bahasa Maori, bahasa aslinya sini orang New Zealand. Jadi belajar warna, dia bikin pelangi kayak gini-gini, tinggal diwarnain. Ingat nggak kata-katanya? Kalau nggak ingat ya nyanyi lagi. Ma is white, Vero is red, Kakariki green, kayak gitu-gitu. Nanti diulang lagi pas Kakariki green, ya udah green, kayak gitu-gitu sih. Nah, kan kebetulan udah hafal, cuman nggak mau nyanyi, cuman dia tahu aja. Nulis kayak aku bilang tadi masih sampai nomor 20, setiap hari ya satu kotak gini. Nggak harus bagus, yang penting dia kayak pengenalan 1 sampai 20 tuh lancar. Terus ini juga matematik lagi. Matematikanya misalnya tambah-tambahan. Kalau di sini lebih sampai 20. Kalau tadi kan maksimal 10. Ini udah sampai 20 tambah-tambahannya. Jadi dalam satu bubble misalnya lingkaran ini tambah lingkaran ini totalnya berapa? Hasilnya ini ya. Dia lingkar gitu. Karena minggu lalu belajarnya huruf N, jadi kebanyakan kayak ininya tuh huruf N gitu. Terus di sini diajarin memasak, tapi untuk
SD umur 5 tahun bikin roti. Jadi dia gunting dulu, ntar dia tempel susunannya yang benar tuh yang mana gitu. Ambil rotinya, ambil selainya, ditutup terus dimakan kayak gitu. Jadi diajarin masak lah ya. Masak itu kayak pelajaran kehidupan kali ya. Jadi dia sampai besar tahu gitu cara bikin roti sandwich itu gimana. Ini pelajaran bahasa Maori lagi. Ini kayak apa sih? Artnya gitu ya. Seninya, keseniannya. Jadi dia merah sama hitam dia pilihnya. Kasih contohnya kayak gini dia kerjain. Nggak rapi, nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting selesai gitu. Terus pas hari selanjutnya, minggu selanjutnya itu huruf K kayak gini. Kalau anaknya nggak mau mewarnai nggak apa-apa, yang penting dia bikin ikannya dari titik-titik ini. Terus belajar hari masih receh sih, kayak nama-nama hari. Nama-nama hari dia gunting sendiri, terus dia tempel. Tempelnya nggak harus sempurna, yang penting dia tahu susunannya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday lagi. Terus balik lagi ke Monday. Dia udah tahu. Terus jadi ini cari kata-kata yang cocok di sini. Jadi ada anak yang nggak mau nulis atau struggle atau susah gitu buat nulis. Dia berjuang banget. Nah, dia boleh nulis angkanya aja di sini. Jadi ada kemudahan gitu ya. Mungkin kan buat umur 5 tahun susah gitu, kayak panjang-panjang gini kam. Ya kan? Terus away itu susah buat anak 5 tahun. Jadi boleh nulis angkanya aja tanpa huruf ini. Mereka nggak memaksakan gitu. Yang penting anaknya ngerti. Itu katanya itu. Terus matematika lagi. Di sini dia tambah-tambahan dan ini ada warnanya. Jadi kalau misalnya hasilnya 5 itu coklat misalnya. 4 itu kuning kayak gitu-gitu. Ini ada hijau, ada pink, ada kuning, ada orange, ada putih. Nggak ada warnanya, misalnya hasilnya 3 kayak gitu-gitu. Jadi anaknya lebih menarik gitu untuk tambah-tambahan. Balik lagi 1-20 lagi latihan nulis. Yang penting dia tahu susunannya. Terus bahasa Maori lagi, angka-angka dalam bahasa Maori. Mungkin dia beberapa yang lupa, jadi kita kayak udahlah Google aja, karena aku kan juga nggak tahu bahasa Maori. Paling nanya suami kalau dia lagi nggak kerja, dia yang ngerjain sama dedinya. Kalau udah urusan bahasa Maori ya serahkan sama orang sini lah ya. Ini tambah-tambahan, balik lagi maksimal 10, tapi kayaknya ini kurang dari 10 hasilnya. Jadi untuk yang ini dia nggak bisa nebak gitu. Misalnya dia bisa nebak kalau atasnya penuh 5 gitu, tapi habis itu kan dia harus ngitung lagi. Jadi ini lumayan dia berjuang ngitung gitu, daripada yang 10 hasilnya 10, karena dia tahu kalau coret semua kayak gitu. Nah, yang terakhir dikasih kartu flashcard tambah-tambahan. Jadi aku kasih contoh aja ya. Jadi dia bisa 6 tambah 1 sama dengan 0. Anaknya ngitung sendiri, tambah sendiri. Atau kalau misalnya anaknya mau kayak gini, 6 tambah 1 sama 7. Benar nggak sih? Jadi dipikir gitu. Dia ngitung dulu hasilnya benar apa enggak gitu. Kalau benar dia kasih checklist di bukunya. Kalau salah dia kasih X. Terus ketika X atau salah dia cari tahu hasilnya tuh berapa. Jadi nggak telan hidup-hidup flashcard gitu loh kayak di Indonesia. 6 tambah 1 7, 6 tambah bla 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 bla. Enggak, kalau di sini tuh diolah logikanya bener apa enggak gitu. Karena belum tentu guru yang ngasih itu hasilnya bener. Jadi dia harus cari tahu ini tuh bener apa enggak. Kalau misalnya pun salah, dia nggak langsung salah gitu. Dia mesti tahu kesalahannya itu hasilnya berapa. Jadi ketika dia nggak setuju kalau itu salah, dia punya argumen hasil yang berbeda gitu. Jadi di sini walaupun masih 5 tahun, walaupun masih kecil, diasah logikanya untuk
nggak cuma debat benar salah, tapi udah diajarin namanya apa ya, kalau salah jadi jawaban yang benar berapa gitu. Dan kalau misalnya temennya punya jawaban beda pun dia harus dengerin gitu. Misalnya temennya jawabnya 9 gitu, 6 tambah 1 sama dengan 9. Terus dia nanya dulu kenapa hasilnya 9 gitu. Soalnya misalnya kelereng aku adanya 9 gitu. Coba deh ulang lagi pelan-pelan semuanya ya. Semuanya hitung ulang-ulang gitu. Jadi nggak disalahin, oh kamu salah nih 9, masa hasilnya 9, atau diketawain gitu. Enggak, dia harus dengerin temennya hasilnya berapa. Terus mereka hitung sama-sama gitu di Zoom, bener apa enggak gitu. Terus mungkin aja temennya bisa, oh ini kelebihannya tadi ngambilnya pas awal-awal gitu, atau gimana pas salah ngitung 6-nya jadi 7 apa 8 gitu kan, bisa aja. Jadi dia belajar mendengarkan pendapat orang lain yang salah, tapi dia koreksinya dengan cara yang benar ya. Benarnya yaitu dia menghitung sama-sama lagi, melatih kesabaran kali ya di sini, melatih mendengar sama kesabaran. Kalau misalnya salah, kita hitung sama-sama yuk berapa gitu. Jadi nggak ngejudge bener salah, bego apa pinter kayak gitu-gitu, nggak. Di sini lebih kayak ayo kita cari tahu sama-sama gitu. Mungkin segitu aja karena katanya bentar lagi turun level. Jadi nggak tahu kalau turun level itu boleh sekolah apa enggak, nanti kita update lagi ya. Terima kasih yang udah dengerin cerita aku tentang sekolah selama lockdown di New Zealand. Aku harap kalian sehat-sehat aja di sana. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, minum vitamin, olahraga. Ya kalian udah tahu deh ya. Ya udah, terima kasih, sampai jumpa.